Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ihwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala nikmat dan karunia-Nya, dengan segala kemurahan-Nya, dengan segala kesempurnaannya, Allah masih berikan kita usia yang panjang. Allah masih berikan kita sehat hingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan dari awal hingga akhir Allah menjaga kita agar senantiasa khusyuk beribadah di bulan Ramadan ini. Seorang sahabat Ibnu Hajar mengatakan bahwa nikmat yang terbaik adalah ilmu. Sebagaimana kita tahu, di dalam bulan Ramadan ini ya, kita harus tahu menjalankan ibadah itu harus punya ilmunya, Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu semuanya untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, semoga kamu bertakwa. Diawali dengan perintah kepada orang-orang yang beriman ya, karena memang berpuasa ini hanya orang-orang yang beriman saja yang bisa menjalankannya, yang bisa mengerjakannya, dan endingnya, outputnya adalah agar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Ramadan adalah pola kehidupan ideal seorang manusia. Dimudahkan ya kita semuanya untuk bisa dari yang wajib sampai yang sunnah-sunnahnya. Dimudahkan kita untuk tilawah, dimudahkan kita untuk bersedekah selama 1 bulan penuh. Maka bila seorang hamba bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, diharapkan dia bisa melanjutkannya di 11 bulan setelah habis bulan Ramadan. Dan apabila ia bisa melaksanakannya, maka sesungguhnya ia tidak akan pernah bisa berpisah dari Ramadan. Namun ada kalanya manusia itu diuji oleh Allah. Ada orang-orang yang khusyuk beribadah di pagi hari namun malamnya bermaksiat, atau kebalikannya, dia khusyuk beribadah ya di malam hari dan paginya dia bermaksiat. Nauzubillah min dzalik. Dalam surat An-Nahl ayat ke-92 Allah berfirman, A'udzubillahi wa la takunu kalladziina naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi bercerai-berai kembali. Apa maknanya? Iya, jadi Allah memperingatkan kepada kita semuanya, janganlah kita yang sudah bersusah payah berpuasa, menahan diri dari pagi hingga maghrib ya, tidak makan, tidak minum, menahan segala nafsu, maka di malam hari saatnya berbuka, tetapi kita berlebih-lebihan ya, tetapi kita kemudian melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, ini seperti di dalam surat An-Nahl ini, janganlah engkau seperti seorang perempuan yang sudah memintal benangnya ya, dengan kuat, dengan bagus, menjadi sebuah kain, maka kemudian mencerai-beraikannya kembali. Janganlah kita bersusah payah berpuasa di siang hari dan malamnya bermaksiat, atau di malam hari sudah banyak amal ibadah yang kita lakukan seperti tilawah, kemudian ada tarawih, kemudian ada tahajud, namun di siang hari justru kita merusaknya sendiri. Auzubillah min dzalik. Dalam surat Muhammad ayat ke-33 Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Janganlah kamu merusakkan segala amalanmu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah,
Hakikatnya setiap amalan itu ada pembatalnya. Seperti wudhu, ada hal-hal yang membatalkannya. Sholat, ada hal-hal yang membatalkannya. Begitupun amal solih yang dilakukan di bulan Ramadan juga ada yang menjadi pembatalnya. Apa itu? Nah, ada beberapa hal yang bisa merusak amal solih yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Seperti halnya rayap-rayap bisa merusakkan kayu-kayu menjadi lapuk pada akhirnya. Maka ini hal-hal yang harus kita hindari. Yang pertama adalah orang-orang yang hatinya mengikuti kemunafikan. Hati-hati yang mengikuti kemunafikan. Munafik terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah munafik amali. Ini sebuah munafik yang ringan ya, tapi berakibat dosa meskipun tidak membatalkan ibadah puasa kita, sholat kita ya. Contohnya, orang-orang ini adalah orang-orang yang tergolong dalam kemunafikan ringan ini ketika dia berkata dia berdusta, ketika dia dipercaya dia berkhianat, ketika dia berjanji dia ingkar. Nah inilah ya, dia tetap orang Islam, dia tetap sholat, dia tetap berpuasa, namun sifat-sifat munafik ini masih ada dalam dirinya, sehingga bisa mengakibatkan dosa kepada para pelakunya. Kemudian yang kedua adalah munafik i'tiqadi. Apa itu? Yakni munafik di dalam hal keyakinan. Orang-orang ini yang tergolong dalam munafik i'tiqadi, dia masih juga orang Islam, dia sholat, dia haji, dia berpuasa, namun hatinya menolak atau benci dengan segala yang diperintahkan oleh Allah. Maka Allah tidak menerima segala amalnya, sehingga nerakalah tempat kembalinya. Nauzubillah min dzalik. Sedangkan munafik i'tiqadi ini juga ada tanda-tandanya. Antara lain, yang pertama, dia mendustakan Rasulullah SAW. Dia tahu, namun dia mendustakannya di dalam hatinya, di dalam perbuatannya. Kemudian ciri yang kedua, tanda-tanda orang munafik i'tiqadi adalah dia benci pada hal-hal yang diturunkan kepada Rasulullah. Dia tahu ketika Rasulullah belum datang, orang-orang zaman dahulu itu bebas melakukan perbuatan maksiat, perbuatan zina ya, seperti minum minuman keras, berzina dan yang lain-lain. Tetapi ketika Islam datang melalui Rasulullah SAW, hal-hal yang tadi dilakukan kemudian dilarang di dalam Islam, dan orang-orang golongan munafik i'tiqadi ini benci dengan perintah ini. Dilarang dalam berzina, dia tetap melakukan minum-minuman khamar dan sebagainya. Kemudian ciri yang ketiga adalah menolak Rasul dan menolak dengan apa yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Makin parah ya ciri-cirinya ini. Orang-orang golongan yang ketiga ini adalah dia menolak, dia tidak mau mengakui Muhammad SAW sebagai Rasulullah dan menolak apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian tanda atau ciri yang keempat adalah senang bila melihat kaum muslimin kalah. Dan yang kelima, loyalitasnya diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Auzubillah min dzalik. Ya, sehingga orang-orang seperti ini sangatlah bertentangan dengan orang Islam yang sesungguhnya. Kemudian kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Ya Allah, jauhkan aku dari sifat orang munafik gitu. Kemudian yang kedua, amalan atau hal-hal yang bisa merusak amalan solih kita di bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang taat di Ramadan dengan niat untuk mendapatkan dunia saja. Kita ingat sebuah hadis, innamal a'malu binniyat, bahwa segala amal tergantung dari niatnya. Maka bagi orang-orang yang melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh di bulan Ramadan, niatkan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila dia sudah mulai tergelincir, mulai melenceng dari niat karena Allah,
berubah menjadi niat karena dunia yang diinginkannya, agar mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia yang diinginkannya, maka ini bisa merusak amal-amal soleh yang sudah dia kerjakan. Kemudian perusak yang ketiga ya adalah mereka atau orang-orang yang menjadi wali Allah saat di keramaian, namun menjadi wali syaitan saat di dalam kesendirian. Rasulullah SAW bersabda, suatu hari datanglah seseorang pada hari kiamat dengan membawa pahala sebesar gunung Tihamah yang putih, tapi kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala amalan itu seperti debu yang berterbangan. Apa maknanya? Ya, orang-orang dalam golongan ini digambarkan mereka ini ketika di dalam keramaian, ketika di dalam komunitasnya orang-orang yang solih, maka dia nampak sangat-sangat alim, sangat-sangat solih. Namun ketika dia dalam kesendirian dan dia melakukan kemaksiatan, seolah-olah tidak ada yang melihat, seolah-olah Allah tidak mengawasinya. Nah, ini yang seperti digambarkan di dalam hadis di atas. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya, agar betul-betul kita niat dari awal bulan Ramadan hingga akhir Ramadan kita semuanya karena Allah semata, lillahi ta'ala, tidak ada niat duniawi, tidak ada niat karena manusiawi ya, semuanya kita niatkan kepada Allah, hingga mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat hingga akhir Ramadan tiba ini. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.